everyone, perkenalkan nama saya Viola Persia Natalia dengan NPM A1C025071 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang bertema Filsafat Pendidikan dan Manajemen Pendidikan, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, SPD, MP. Kalian tahu nggak apa itu filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan? Apa saja teori-teori manajemen pendidikan? Apa aliran-aliran filsafat pendidikan dan apa fungsi-fungsi filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan? Untuk memahami materi tersebut, yuk simak video ini. Filsafat pendidikan adalah jiwa atau kompas dari pendidikan, sementara teori manajemen pendidikan adalah kerangka atau mesin yang mewujudkan jiwa itu dalam kenyataan. Keduanya tidak terpisahkan. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia yang berarti cinta pengetahuan atau kebijaksanaan. Filsafat pendidikan adalah disiplin ilmu yang menggunakan prinsip-prinsip filsafat untuk mengkaji dan memahami hakikat, tujuan, dan nilai dari pendidikan. Teori-teori manajemen pendidikan. 1. Teori klasik. Teori ini memandang sekolah atau lembaga pendidikan seperti sebuah mesin, di mana fokus utamanya adalah efisiensi dan produktivitas. Teori klasik menekankan pentingnya struktur hierarki yang jelas, pembagian tugas yang terperinci, dan aturan yang kaku untuk memastikan setiap bagian dari organisasi berjalan secara optimal. 2. Teori hubungan manusia. Teori hubungan manusia berpendapat bahwa kepuasan dan motivasi individu sangat memengaruhi produktivitas dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, pemimpin pendidikan harus menciptakan lingkungan kerja yang positif, membangun komunikasi yang baik, dan memperhatikan kesejahteraan para guru untuk meningkatkan moral dan efektivitas kerja mereka. 3. Teori sistem. Teori sistem mengajarkan bahwa perubahan pada satu bagian dari sistem akan memengaruhi seluruh komponen lainnya, sehingga pemimpin harus memahami interaksi kompleks ini untuk mengelola organisasi secara holistik. 4. Teori kontingensi. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu gaya manajemen yang cocok untuk semua situasi. Keputusan dan pendekatan manajerial harus disesuaikan dengan konteks dan kondisi yang spesifik, seperti budaya sekolah, karakteristik siswa, dan sumber daya yang tersedia. 5. Teori perilaku. Teori ini meyakini bahwa dengan memahami psikologi dan kebutuhan setiap anggota tim, manajer atau pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendorong produktivitas dan kreativitas. 6. Teori transformasional. Teori ini menempatkan peran pemimpin sebagai sosok yang menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin transformasional tidak hanya mengelola tugas sehari-hari, tetapi juga bekerja untuk mengubah budaya sekolah, membangun visi yang kuat, dan mendorong guru serta staf untuk melampaui ekspektasi. Aliran-aliran filsafat pendidikan. 1. Perennialisme. Perennialisme meyakinkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan intelektualitas siswa dengan mempelajari karya-karya klasik dan buku-buku besar yang mengandung kebijaksanaan dari masa lalu. Aliran ini percaya bahwa pendidikan harus melatih pikiran rasional dan melestarikan warisan budaya yang tak lekang oleh waktu. 2. Esensialisme. Esensialisme fokusnya lebih pragmatis, yaitu pada penguasaan keterampilan dan pengetahuan dasar yang esensial untuk menjadi warga negara yang
yang kompeten dan produktif. Kurikulumnya bersifat kembali ke dasar atau back to basic yang mencakup membaca, menulis, berhitung, dan sains. Aliran ini menempatkan guru sebagai figur otoritas yang memiliki pengetahuan dan harus menyampaikan secara terstruktur. 3. Progresivisme. Progresivisme berpusat pada siswa, bukan pada materi pelajaran. Aliran ini meyakinkan bahwa pendidikan adalah proses yang relevan dan kehidupan siswa dan Progresivisme berpusat pada siswa, bukan pada materi pelajaran. Aliran ini meyakini bahwa pendidikan adalah proses yang relevan dengan kehidupan siswa dan harus didasarkan pada pengalaman praktis dan pemecah masalah. 4. Rekonstruksionisme meyakini bahwa sekolah memiliki tanggung jawab sosial untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang ada. 5. Eksistensialisme meyakini bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa menemukan makna dalam hidup mereka sendiri dan mengembangkan identitas unik mereka. Fungsi filsafat pendidikan. 1. Menentukan tujuan dan nilai pendidikan. 2. Membentuk pandangan dunia guru. 3. Mengevaluasi kurikulum dan kebijakan. Fungsi teori manajemen pendidikan. 1. Menyediakan kerangka kerja organisasi. 2. Membantu pengambilan keputusan. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 4. Membentuk gaya kepemimpinan.